Terima kasih atas bacaan tilawatannya. Semoga bisa bermanfaat bagi khusus yang belajar dan umumnya bagi yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu acara inti ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Musa Nawawi. Waktu dan tempatnya kami persilakan dengan segala hormat. Kosong itu mah, kosong, kosong aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aja emang pengen manjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus pernah ceramah nih kayaknya. Cuman tak kalau ngerti yang bedanya kayaknya pelaminan sunat. Hari biasanya mah biasa baik. Ibu-ibu keduman snack ya wis. Bapak-bapak anak kopinya anak. Ibu-ibu anak susunya anak. Baju susu maksudnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasuqus sarra illallah. Bismillahi masya Allah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Rasanya mau panitia nerangaken acara peringatan PHB iki
Uspitung balen setiap pengajian diomong bila mana disebut aran Nabi harus baca salawat orang roba-roba. Ngajine masih ngaji pleng, ngajine ngaji ping. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amalu. Al hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah li ganjaran nyebut alamin doangan. Nyebut alamin doangan gaya ibu sing kula mulyakan oleh ganjaran sing penting aja walhamdulillahi rabbil alamin. Ari ngalamin mah beda, manane orang ketemu. Hadratil mukarramin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang saya hormati tidak saya cintai, Al Ustadz Yahya Al Ansori, insyaallah orang cintai pun, Al Ustadz Bahaudin, Al Ustadz Hidayatur Rahman lah kasih jisidiatan cinta cintai. Cuma tak hormati doang. Sing mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan sehat walafiat, amin. Diberikan panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah halal. Mudah-mudahan segala tujuan dikabul oleh Allah. Wabil khusus mudah-mudahan diberikan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati sohibul wilayah, aparatur pemerintah Desa Sukamantri, Bapak Kepala Desa beserta jajaran yang terkait yang terdiri dari Bapak Lurah, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak RK, Bapak RT dan Wakil RT. Yang mudah-mudahan senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Ini akan kita baik. Ya rasanya gue setengah tunggalin. Mudah-mudahan dengan amanah desa kita, Desa Sukamantri, wabil khusus Kampung Pulau Damar menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati segenap para panitia yang alhamdulillah telah berusaha setiap tahun mengadakan acara PHBI 1 Muharram yang sampai saat ini yang tadi sudah dijelaskan, kalau ibarat orang berjalan bertatih-tatih atau bertitah-titah, kula gaya ibu sih kula mulakan sebenarnya lemes kula awaknya sing esok letoy, lemah, letih, lesu. Ditambah mau panitia nerangkan dana, mungkin lemes banget. Tapi masalah pulang aja nih kayaknya mah jadi pikiri motor alhamdulillah na bensinnya. Sing dipikiri maning rumah ka kula anak rabi. Hari motor mah parak. Segenap para panitia yang telah berjuang
baik pikiran, tenaga, juga materi. Mudah-mudahan usaha para panitia ini yang diketuai Ketua Irma Al Ustadz Hambali beserta rekan-rekan yang lain, putra dan putri, mudah-mudahan apa yang diusahakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan ibadah. Amin ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan para panitia ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan yang masih jomblo hilang jomblonya, mudah-mudahan yang sampai saat ini belum menemukan pasangan silahkan datang ke rumah saya. Insya Allah di rumah saya ada pelet, tapi dulu pelet wiridan tebak sekilo mau anak. Juga yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaah Masjid Jami Al Isti'anah yang alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini walaupun memang pada capek, walaupun memang pada pegal-pegal, walaupun memang kakinya pada lemas alias lemes, kebahasan iba lemas itu ya. Nang bayi morokakan iki urusan kita sih ngomong aja protes. Dengan izin Allah dan pilihan Allah pada malam ini kita dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan dan harus yakin, bukan mudah-mudahan, pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, sehingga langkah kita, niat kita dari rumah mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan ibadah. Duduk kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita dicatat oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, sehingga kelak nanti ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini, amal-amal yang kita lakukan semasa hidup di dunia mudah-mudahan Allah berikan sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pengen buru-buru ke pendak amale, pengen pengen buru-buru ke pendak amale ora. Amal ngaji iku gua deh. Lamun ibu bukan penasaran bahwa amal ngaji iku gua deh beneran, silahkan ibu ngejaluk ning Allah. Ya Allah ya Rabbi, kula mah pengen kependak amal ngaji kita. Jerentas ngaji tahun baru iku ngapal ngaji ku gede, pengen makula pengen buru-buru kependak. Cuman ana syaratnya, lamun ibu-ibu pengen buru-buru kependak amal ngajine, maka ibu harus pindah Simpulo Damar ning Sukabumi melalui Galian Baru nyebrang ning Balikpapan. Pindah nih Sukabumi. Pertama-tama marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini dan malam ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa kesehatan, sehingga pada malam ini alhamdulillah kita bisa kumpul dalam rangka memperingati atau PHBI menyambut tahun baru. Mau jari RT duduk menyambut sebab teka memperingati tahun baru Hijriyah 1444. Iku gajere iku mentakoni siji-siji mah pasti ujung-ujungnya apakan.
Mudah-mudahan ibu-ibu yang saya muliakan, tahun ini adalah tahun yang lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Amin. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik lagi daripada tahun ini. Baik dalam segi apa? Baik dalam segi kesehatan, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi ibadah. Mudah-mudahan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi dan Rasul pilihan, Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul mursalin wan nabiyyin, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua yang sudah mengikrarkan sebagai umat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah Rasul berkenan memberikan syafaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Sehingga dengan syafaat Rasulullah cita-cita kita hidup di dunia pengen sampai ke surganya Allah. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah kita masuk surganya Allah. Syukur-syukur bisa duduk berdampingan dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kalau ngomong-ngomong masalah peringatan Hari Besar Islam Tahun Baru Hijriah, suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab mendapat sepucuk surat. Sepucuk surat ini yang datang dari negara lain, bukan dari Mekah, akan tetapi datang dari negara Rom yang disebut sekarang negara Roma. Isi kandungan surat tersebut adalah surat kenegaraan, yang di dalam surat itu ada stempel almanak atau penanggalan, yang pada waktu itu adalah penanggalan yang dipakai adalah penanggalan Masehi. Islam belum punya penanggalan, Islam belum punya almanak. Maka terpikirlah oleh Sayyidina Umar, andaikan dan seandainya orang Islam, negara Islam punya penanggalan sendiri, punya kalender sendiri, alangkah lebih baik daripada mengikuti kalender nasional. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah bagaimana caranya orang Islam punya kalender sendiri, khusus orang Islam. Dikumpulkan para sahabat-sahabat yang akhirnya diutarakan maksudnya. Setelah diutarakan, para sahabat akhirnya menyambut dengan baik. Oke, kalau memang begitu. Namun yang jadi permasalahan, mulai dari mana penanggalan itu? Dimulai dari mana apa bikin kalender itu? Akhirnya dari sahabat-sahabat sekian yang ada yang punya usul bagaimana Umar, kalau kita bikin kalender, kalau kita bikin almanak, dimulai dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka usul tersebut tidak semua cocok. Akhirnya usul tersebut ditolak. Ada lagi yang usul lagi, bagaimana kalau kita bikin penanggalan Islam itu dimulai dari turunnya Al-Quran atau nuzul Quran dari tanggal 17 Ramadan. Lagi-lagi usulan tersebut tidak disetujui, akhirnya mentah, ditolak lagi. Sebagian lagi punya usul lagi, bagaimana kalau kita bikin kalender, bikin almanak dimulai dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga usulan yang ketiga juga tidak terima. Andaikan usulan ketiga itu, ibu-ibu yang saya muliakan, diterima, maka mungkin penanggalan Islam bukan disebut hijriyah, tapi disebut penanggalan takziah, karena memang diawali dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pinjang apa tuh. Maka dari
usulan-usulan ketiga tersebut tidak disetujui. Akhirnya dapat usul yang lebih baik, bagaimana bikin kalender, bagaimana bikin almanak Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, kenapa tahun Islam disebut dengan tahun Hijriah? Karena diawali penanggalnya itu dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Padahal ibu-ibu yang saya muliakan, awalnya Rasul itu hijrah itu bukan ke Madinah. Tujuan pertama itu ke Thaif. Thaif itu satu perkampungan yang alhamdulillah udaranya itu dingin, makanya di situ banyak sayur-sayuran. Di Pulau Damar ada Thaif, cuman Thaifah ada. Akhirnya terdengar oleh kafir-kafir Quraisy bahwa Rasulullah akan hijrah ke Thaif, maka dihasutlah orang-orang Thaif oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Rokok, Abu Dapur, dan abu-abu yang lainnya. Akhirnya orang Thaif itu ibu-ibu terhasut, dihasut supaya jangan menerima kedatangan Muhammad. Akhirnya ketika Muhammad sampai ke Thaif, karena memang orang-orang Thaif itu sudah dihasut oleh orang-orang kafir Quraisy, ditolaklah Rasulullah. Bahkan dalam satu sejarah, Muhammad beserta rombongan itu dilempari batu sampai-sampai Nabi Muhammad kena batu, giginya itu rontok sampai lututnya itu berdarah, luar biasa. Akhirnya apa? Ditarik lagi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, balik bro, gagal hijrah ke Thaif, gagal, balik lagi. Di tengah perjalanan Rasul berteduh di bawah pohon, tiba-tiba datang malaikat Jibril menawarkan daging. Kata Jibril, Muhammad, bagaimana kalau orang Thaif saya timpahkan, saya angkat Jabal Uhud, saya timpahkan kepada masyarakat Thaif. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, mereka belum mengetahui. Bahkan Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasul dianiaya, disakiti, datang daging dari Jibril, bukannya ayo Jibril silahkan habisin saja, tapi Rasul, jangan malaikat Jibril, saya diutus bukan untuk membunuh, saya diutus bukan untuk menyakiti, tapi mengasihi, rahmatan lil alamin. Saya tanya ibu-ibu bapak-bapak, lamun ibu-ibu ana sing ngedolimi, kira-kira marah orang, ibu-ibu bebeknya hilang, esuk-esuk barang abdi empani dideleng bebeknya laka, kira-kira ibu-ibu ngedoakan orang yang maling. Alhamdulillah maling, terima kasih wis nerusaken tugas sekolah. Laka paling sambar goledek, sambar setan, bebek kana 55 nih digawa kabeh, dasar maling orang dia perasaan. Woi, bebeknya 5 tapi ngomongnya mah orang pegat-pegat. Pendak maning batur klimen sipi karena lempar mut paela ya kesel jeung kuku bebek si cilik melikat ngoni segala ikan. Ini embang tercemuri. Barang uswayar ngidol laka kurang ajar malingku menaikkan bergeledek. Teka maning ngobrol maning di orang diri. Laka mudah-mudahan ya klimen bi barangut baikun. Ya bebek hilang, mislah kita mengikhlas gitu. Mudah-mudahan maling ini digai kelancaran nih Allah, digai kesehatan nih Allah. Anak sih makan anak laka. Sebab kita mah dulu Rasulillah. Ketika Nabi Muhammad ditawarkan oleh malaikat Jibril, Muhammad primen lamun Jabal Uhud tak akan tiba akan ning warga Thaif mati kabeh. Apa jare Muhammad aja? Karena kabeh iku masyarakat la ya'lamun, belum mengetahui. Akhirnya Rasul berangkat balik lagi ke Mekah. Itu Masya Allah ibu-ibu yang saya muliakan, orang-orang kafir Quraisy bukannya
makin insaf tapi makin membabi buta. Orang-orang Islam ditindas. Bahkan ibu-ibu yang saya muliakan, embargo ekonomi iku berlaku. Wong Islam karo wong kafir Quraisy iku ora bisa dagang bareng. Wong Islam duwe duit ora bisa digunakan nggo tuku ning wong kafir. Terdesak. Duduk sekedar ekonomi duangan bahkan fisik ning di ana wong Islam pasti dikejar dibunuh. Bilal bin Rabah disiksa. Ora ki Bilal ora. Bilal ora. Ari aran ora. Bilal iku sing sebut tukang saiki, ibu-ibu sing sebut tukang adan iku Bilal. Makanya lamun ki Bilal iku lamun adan bengen mandurung ana speaker. Manek ning dhuwur bukit lamun adan iku suarane iku 5 kilo krungu. Bu adan. Ya 5 kilo krungu kayak suara Mang Bali. Yang speaker kan ya krungu. Ya. Kerungu. Ki Bilal baru speaker, tapi kerungu walaupun adoh kerungu. Makanya ibu sing kula mulyakaken, makanya sampai tekan saiki lamun ana wong adan sebut Bilal. Jadwal Jumat sapa khotibe si bulan Bilale si bulan. Bilal bin Ribah iku seorang budak disiksa ning majikane ning kafir Quraisy. Sikile diikat, tangannya diikat, ditelentangkan, dilumahakan, dadanya ditimpah batu. Bilal, kamu harus keluar jadi pengikut Muhammad. Seandainya tidak keluar dari pengikut Muhammad akan saya bunuh. Diangkat waktu ditimpahkan di dadan. Masya Allah ibu, apa jawabnya? Allahu ahad, Allahu ahad. Tetap Allah satu. Orang robah ibu-ibu sikula melihatkan. Walau disiksa fisike, ditimpah dadane kelawan batu, keimanannya us teguh jadi ikut Nabi Muhammad. Walau dadane disiksa ditimpah kelawan batu, sing keluar saking mulute ibu sing kula mulyakaken, sing keluar Allahu ahad. Allah itu satu. Ibu-ibu aja ngaji saiki anak BLT kira-kira milih di ngaji apa milih BLT Ya, BLT. sing jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ya, Kita kan sama-sama orang Sukamantri, satu RT, pasti milih BLT. Ngaji mah masih akewa ngaku. Sampai membabi buta. Pada saat itu ibu-ibu sing kula mulyakaken ana seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Sumayyah bin Hayyal. Sumayyah binti Hayyal adalah seorang budak Abu Hudzaifah. Sumayyah bin Hayyal iki ibu sing kula mulyakaken budak wadon sing duwe majikan arane Ki Hudzaifah. Ki Hudzaifah iki duwe adik angkat arane Ki Yasir. Maka Sumayyah karo Ki Yasir iki dikawinaken ning Ki Hudzaifah. Hasil perkawinan diberikan seorang putra bernama Amr. Amr ini jadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Amr berdakwah, ngajak bapak dan ibunya yaitu Sumayyah dengan Yasir. Dengan sembunyi-sembunyi akhirnya bapak dan ibunya ikut jadi pengikut Nabi Muhammad sambil sembunyi-sembunyi. Semakin lama akhirnya ketahuan oleh pembesar kafir Quraisy. Maka dari 3 orang tersebut ditangkap, diikat badannya, diseret dengan kuda. Bu, anak maling ketangkep, ditali di sikile, diseret karo motor, kira-kira awaknya utuh orang sing bener. Anak maling ketangkep, diikat, diseret karo motor,
ning dalan aspal kira-kira awake utuh orang pasti pada bonglak bungsut maning bae pasti pada bonglak. Diikat Amr, diikat Yasir, diikat Sumayyah, diikat, ditarik karo kuda-kuda, dipecut sekeras-kerasnya, bikin lari kencang sampai-sampai ibu-ibu sing kula mulyakaken disiksa supaya apa keluar dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya diancam, Yasir, seandainya kamu tidak keluar dari pengikut Nabi Muhammad, kamu akan saya bunuh. Tetap Allahu Ahad. Jawabnya Allahu Ahad, Allah itu satu. Akhirnya Yasir dibunuh di hadapan Sumayyah istrinya, di hadapan Amr anaknya. Setelah Yasir meninggal dunia, akhirnya Sumayyah dengan Amr anaknya tetap diikat, dipakai baju besi, dirayu supaya keluar jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap bahkan Abu Jahal dibentak, akhirnya Abu Jahal tersinggung, akhirnya Abu Jahal ngambil tombak yang ujungnya itu ada ringgi-ringginya, itu bahasa Jepangnya. Ada lancip-lancipnya, ya bahasa Spanyol itu. Kalau tumbak itu tumbak dibakar sejam 2 jam, yang tadinya hitam jadi merah. Tumbaknya dikudur, tumbaknya digudur tekan abang warnane us abang takoni Sumayyah, siap keluar orang. Allahu Ahad. Sekali lagi keluar, Allahu Ahad. Marah Abu Jahal, ikut tumbak dicekel ibu-ibu Abu Mayah, dilumahaken sikile, ditaleni, dilumahaken. Akhirnya Abu Jahal nyekel tumbak, ditusukaken di kemaluannya, didorong sampai tembus di leher. Bu, pejuang Islam membela keimanan sampai rela ikut tombak sing uswarna abang, uswarna merah, dilumahaken, dipanjingaken ning kemaluane, didorong sampai tombak ikut tembus ning leher. Ari tombak sing kepetite mungkin teger. Mati ora? Ya matilah. Ya panas ongko, masuk ongko, mati. Akhirnya datang Abu Bakar, diselamatkan Amr. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, akhirnya sudah tidak aman. Maka dalam satu sejarah, wanita yang pertama yang tercatat wanita mati syahid adalah Sumayyah bin Khayyar. Wanita sing pertama sing tercatat dalam sejarah yang sing mati syahid adalah Sumayyah bin Khayyar. Sing matine ditusuk ning Abu Jahal kelawan tumbak sing oleh ngegudur sampai tembus ning leher, mati. Allahu Ahad, Allahu Ahad, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku datang kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin membabi buta orang Islam, orang kafir Quraisy. Dongeng baik ya ibu-ibu, ya dasar walina kependak nih. Arab dongeng awan-awan ibu nih dong ngetandur, baiklah, mumpung anak ringiku. Akhirnya berencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau selalu begini pasti Islam akan hancur. Maka akhirnya Rasulullah punya rencana, kalau begini dikumpulkan para sahabat, kita sekarang hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Padahal Rasulullah itu berat ibu. Meninggalkan kota Mekah itu berat, karena memang tidak aman. Akhirnya dengan izin Allah Rasulullah berangkat.
Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, Rasul itu Mekah itu kota yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada jamaah haji, jamaah umroh datang ke Baitullah, datang ke Mekah, karena di Mekah itu ada Baitullah, disebutnya tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang datang ke Madinah, baik itu jamaah umroh, jamaah haji, disebutnya tamu Rasulin. Sebab di Madinah itu ada makam Rasulin. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Yang penting ibu-ibu banyakin baca surat Waqiah, surat Al-Hadid, surat Tanah, surat Gelang, surat Cincin, bawa ke toko murni, insya Allah berangkat ke Mekah. Berencana hijrah ke Madinah. Namun cara hijrahnya ini ibu-ibu yang saya muliakan tidak rombongan tapi bergelombang. Kenapa disebut bergelombang? Takut ketahuan orang-orang kafir Quraisy. Malam ini berangkat 10 ke Madinah, besok malam lagi 3 berangkat lagi, besoknya lagi 4 berangkat lagi. Enggak, ayo kita pindah nyewa dora. Enggak, ketahuan. Berangkat. Tibalah waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Maka setelah salat subuh Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Kata Rasulullah, Abu Bakar, besok malam kita hijrah, giliran kita. Namun kata Rasulullah, nanti kita kumpul di rumah Sayyidina Ali. Akhirnya oke Rasulullah. Pas datang malamnya, akhirnya kumpul di rumah Sayyidina Ali. Rasulullah, Abu Bakar, tembuslah rencana Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Akhirnya Abu Jahal, ibu-ibu yang saya muliakan, mengumpulkan dari 12 suku itu diambil 2 orang laki-laki yang tangguh. Yang dari 12 suku ini diambil 2 orang laki-laki, maka dianjurkan dari 2 orang laki-laki sampai 24 laki-laki ini harus semuanya menancapkan pedangnya ke tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah harus terbunuh pada malam ini. Akhirnya diambil, kumpul, siap. Rasulullah lagi di rumah Sayyidina Ali. Rasulullah Sayyidina Ali sudah dikepung dari 24 pemuda tadi. Dilihatin dari kejauhan, kalau bahasa ininya kenjero, ya. Jadi ditip dari jarak jauh, ngeliatin Muhammad masih ada. Rasul ngomong sama Sayyidina Ali, Ali, pada malam ini saya mau hijrah ke Madinah. Namun saya mau tidur dulu di tempat kamu. Nanti kalau sudah larut malam, orang-orang yang ada di luar pada lengah, nanti kamu gantiin saya. Rasul tidur berselimut warna hijau. Setelah habis malam, akhirnya ketika Rasul sambil membaca, wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dari depan dibikin dinding, dari belakang mereka Allah jadikan dinding, mereka yang punya mata tapi mata tidak bisa melihat. Bangsainahum fahum la yubsirun. Dibaca berulang-ulang oleh Rasulullah, akhirnya pada tidur. Ana sing takon Ustaz, iku oli ora dibaca ayat mau kawaja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda. Dibaca ngendi lamun menunggang motor supaya aja kedelang polisi. Jare kita mamangnya 2 SIM ora, waduh ora bisa. Iku melanggar peraturan. Jadi orang bisa, ya coba bilah. Ya. Walaupun ayatnya wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda fa'sainahum fahum la yubsirun. Pada baik galamun ibu bukan ning umai wedi, bukan ning umai wedi kemalingan, dibaca tekan subuh insyaallah lah kemaling.
Sing penting yakin. Jadi maling iku masih ngedres bae. Tapi ayatnya iku maning. Ana maning sing bacane wa ja'alna min bainihim sedeng. Oh sedeng. Amin khalfihim sedeng. Ya kan Aristua kan beda ya Ibu. Ya. Aristua mah beda maca Quran niku ya. Aja bae surat sing dawa-dawa ibu-ibu sing kula mulyakaken ya. Baca watini bae kadang-kadang ujung-ujungnya wal asri. Makanya dari imam pertama bacane watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wasfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jere makmum hebat amat wah. Barang ruku kepikiran kayaknya salah, makanya imam pertama bacanya salah watini ujung-ujungnya wal asri ya, ujung-ujungnya watawa sabil haqi watawa sabis sabr watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun iku wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis salah kayak isin gimana dan imam pertama bacanya salah akhirnya ruku jari waswe amat ya, khusyuk jari imam akhirnya karena pusing mikiri ning arep ana apa ning arepe ku ana lawang akhirnya makmum ditinggal metu ya tinggal kabur nih imam barang tangi imamnya hilang kabur imamnya metu sing lawang ngarep ya gatus tuang kadang-kadang maca kuliah gaya ibu-ibu sing kula makan berarti ujungnya itu buati kuliah yual kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Jadi rabine lakum dinukum waladdallin. Kadang-kadang ustuam seperti itu. Wes surat sing pendek pe inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna orang ngetan inna jare mertone inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya wis tua magati kembali maning akhirnya Rasulullah tengah malam bangun digantikan oleh Sayyidina Ali. Akhirnya Rasul keluar dengan mengendap-endap sambil mengambil pasir ditaburkan itu orang-orang yang ada di luar tidur semua. Digantikan oleh Rasul. Rasul keluar sambil mengendap-endap jangan sampai meninggalkan tapak kaki. Akhirnya bangun Abu Jahal. Dari 24 lelaki tersebut, pemuda tersebut bangun. Tidur mulu kerjanya. Pas dia coba dong Muhammad ansana belaka. Tenang bro, masih anak. Padahal harus digantikan Sayyidina Ali. Rasul harus keluar. Jarikannya, bos, udah sekarang aja daripada nanti Muhammad keluar. Kalau Muhammad keluar nggak beres, pasti Islam langsung menyebar. Ya oke. Akhirnya ibu singkula muliakan ikut tangi, langsung diketrok pintunya. Ternyata yang sing dibuka itu ketika dibuka mantele ternyata di dalam Sayyidina Ali. Waget Abu Jahal cambuk iku Abu Jahal apa Sayyidina Ali. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya nggak tahu. Tarik mana? Tempiling sampai hidungnya bercucuran darah. Muhammad mana? Saya tidak tahu. Diikat, diseret,
diikat di pinggir Ka'bah sampai lebih dari 1 jam. Sayyidina Ali ya disiksa, akhirnya tetap Sayyidina Ali bungkam 1000 bungkam, jadi menang orang buka ya disiksa. Marah Abu Jahal, ditinggalkan Sayyidina Ali, langsung ngejar rumah Abu Bakar. Ketika rumah Abu Bakar diketruk keluar, yang keluar itu putrinya Nyi Asma, langsung dicekel. Ndi apa ya? Orang lu ngendi apa? Orang kan ceritanya kebahasannya orang hebat mau kebahasannya makanya bu ganti-ganti ya. Ya benar. Akhirnya ditempiling ibu Asma, iku saat tempiling pipinya sampai anting-antingnya iku putus. Marah Abu Jahal, langsung Abu Jahal manek menjabal Abu Ubais, mengumumkan barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati dibawa di hadapan akan saya berikan hadiah 100 onta. Bu edas, Nabi Muhammad dihargani 100 onta, hidup atau mati tangkap Muhammad. Ya ibu lamun onta 100 onta, siji ontanya 10 juta be. Berarti lamun oleh nangkap Muhammad oleh 1 miliar. Akhirnya sekabeh kafir Quraisy menyebar. Kenapa ngarapakan hadiah 100 onta. Nabi Muhammad berjalan terus sampai Nabi Muhammad sampai ning Jabal Sur. Di Jabal Sur akhirnya Abu Bakar premeniki Rasul. Kita naik di Jabal Sur, ning kono akeh jabal. Ana Jabal Nur itu di dhuwure ana Gua Hira, tempat Rasulullah bersemedi. Tempat turunnya ayat pertama adalah Iqra, itu Jabal Nur di Hira. Ada Jabal Jabal Sur itu ketinggiannya di bawah Jabal Nur, tinggian 150 kilo. Pada waktu itu Rasul merayap manek ning atas Jabal Sur, lamun saiki ibu-ibu sing kula mulyaken durung ana tanggane pengen sing ana tanggane. Arep manek jamaah haji, jamaah umroh ning Jabal Sur iku ana tanggane. Makanya lamun ditilang sing ngesor iku kaya pentol korek wong pada manek. Pada manek. Lamun berjalan manek iku ibu manek ning Jabal Sur iku kurang lebih 1 jam. Tapi lamun turunnya orang katik semenit tapi anjlok. Bahkan langsung sambut ambulan. Jabal Sur datang manek Rasulullah. Bengi ketika sampai di atas, akhirnya iku Abu Bakar tunggu Rasul. Kita dingin si mancing dingin. Siapa weruh di jero ning guha iki ada binatang buas, akhirnya menerkam Rasulullah. Daripada Rasulullah sing diterkam, lebih baik kita sing dibunuh ning binatang. Masuklah Abu Bakar. Gua itu sempit guane ibu sing kula mulyakan, ternyata lah ke binatang buas, cuma ning jero gua iku ana lobang-lobang binatang berbisa. Akhirnya masuk pertama masuk Abu Bakar, terus Rasulullah. Karena yang sempit Abu Bakar dodo, Rasulullah berbaring ning pumpune Rasulullah ning pumpune Abu Bakar. Tiba-tiba datang laba-laba. Ajar wong kene mah kemanggah. Apa sih laba-laba itu bala-bala ya. Langsung bersarang menutupi lubang guha. Datang burung merpati langsung nelor. Pada waktu itu dikirim di Allah Subhanahu wa taala, Rasul karo Abu Bakar sanjero ya, sanjero. Akhirnya orang-orang kafir mengejar Muhammad, orang-orang kafir Quraisy ngejar. Tiba-tiba di jero guha iku saking lubang itu keluar totok pula. Ditekep iku lobang, disorong, ditahan, khawatir iku ulah bokan nyokot ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dicokot Abu Bakar tangan. Tiba wong kafir ndur krungu suarane, pasti Muhammad karo Abu Bakar masuk ke gua iki. Ditahan. Seandainya ibu sing kula mulyakaken lamun Abu Bakar bersuara pasti wong kafir kan ya. Ya lamun umpama Abu Bakar saking nahan larane iku umpama aduh ya. Apa jarang kafir kan? Kamu ketahuan. Ditahan terus sambil wisak manjing jero awak. Akhirnya di antara wong kafir iku berdebat, pasti Muhammad anu jero.
sebagian manik orang mungkin lamun Muhammad karo Abu Bakar manjini jero iki apa pintu guha masih ana sarang laba-labane pasti rusak. Lamun ana wong mancing ning gua iki pasti telur-telur merpati iki pasti pada hancur pada pecah. Orang mungkin berangkat akhirnya gagal balik maning sampai pira ibu-ibu sing kula mulyakaken ya sampai 3 hari 3 malam Rasul berada di Gua Hira ning Jabal Sur. Siapa sing ngegawe mangan iku putra putrine Abu Bakar Nyi Asma karo Abdullah bin Abu Bakar. Padahal pada waktu itu sing kula ngaken Nyi Asma iku lagi bunting gede bunting lagi meteng gede wetenge bulak-balik ya rong balen sedina iku sambil umpet-umpetan bawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga harine langsung Abdullah bin Abu Bakar bawa onta akhirnya untuk perjalanan Rasulullah berangkat ke Makkah ke Madinah. Ikulah ibu-ibu sikola mulyakaken ya. Jadi perjalanan Rasulullah, kenapa tahun Islam dinamakan tahun Hijriyah? Karena memang diawali dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aja ribut-ribut, Lebaran, ada sing Minggu, ada sing Sabtu Muhammadiyah. Padahal Hijriyah itu dimulai saking sahabat Sayyidina Umar bikin kalender. Bikin kalender dulu Muhammadiyah sih mengikuti ngenggo almanak Islam Hijriyah. Ya kadang-kadang sing mah Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah orang ikuti. Padahal mulai bikin kalender, bikin almanak itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi silahkan aja diributakan di rumah. Ya udah ribut banget. Lebaran haji aja ribut ibu ya. Karena kita mesilahkan Lebaran haji masing orang olima tanggal 8, tanggal 9, tanggal 11, 12 ya. Orang oli kumah tanggal 9 hari Arafah, orang oli lebaran. Tanggal 11 dina tasrik, hari tanggal 10 arep dina apa terserah. Ya, arbina Sabtu, arbina Minggu terserah. Sebab ning Al-Qur'an iku ora diterangkan dinane tapi inna iddatas syuhur isna asyara syahron fi kitabillah. Bilangan bulan iku dalam 1 tahun iku 12 bulan. Ya, 12 bulan kabeh bagus ibu di antara 12 bulan iku. Dimulai apa? Saking pertama, saking Muharram. Kenapa? Apa almanak Islam dimulai tahun baru itu Muharram? Karena di dalam bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dalam sejarah Islam ya. Atau KPK bulan mah bagus ibu-ibu, bulan mah bagus ya. Makanya kadang-kadang ibu singkula mulyakaken lamun kita Arab kegawean, Arab hajatan, orang sida gara-gara bulan Hafid. Tapi bulan Hafid aja itu kan jarang pengen koroli. Tapi kejere Allah iku bagus bulan mah. Lamun kita Arab hajatan, Arab gawe umah, orang ngegenah gara-gara kurang bagus ngehina ning Allah Subhanahu wa taala. Sebab jere Allah kebagus. Cuman di antara 12 bulan iku ana 4 bulan sing dimulyakaken ning Allah Subhanahu wa taala. Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Muharram, Rajab. Maka pilih priman alih hisab alih hikmah. Ya terserah iku mah. Tapi aja sampai kita iku orang oli matakan bulan Hafid maka cepit. Sing orang oli mah arep hajatan orang duwe modal. Jelas mah. Arep duwe modal mah ibu sikola muliakeun. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Artinya aja terlalu kita itu percaya sebenarnya ya boleh percaya tapi aja terlalu itu. Lamun kita mengatakan lamun hajatan bulan Safar, bulan Hafid, arep bulan Safar, bulan Hafid, orang bagus ngehina ning Allah Subhanahu wa taala. Sebab jare Allah kabeh bulan 12 bulan niku kabeh gah bagus. Ya, kabeh gah bagus. Jadi diawali dari bulan Muharram. Jadi
penanggalan Islam bulan Hijriah itu diawali dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang sudah 14 abad lebih. Itu penanggalan Hijriah, karena sekarang udah masuk ke tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita sekabeh dawakan umure maring Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kakang kula suka ya bengke miti awal banget. Ya, ninggal awal tahun ya. Mudah-mudahan tahun niki Jaresina Ali jam iku ana telu, ana jam mau, jam saiki, jam ningar masa iku ya ningamun ilmu ikane ana masa madi, mana masa istiqbal, masa apa ya, masa yang sudah kelewat, masa yang lagi kita alami, masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua menjadi masa-masa yang bagus. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan bulan ini dan tahun ini menjadi keuntungan buat kita semua. Mohon maaf semuanya, kiranya saya tidak panjang lebar. Kalau kepanjangan mohon maaf. Apabila dalam perkataan saya banyak yang menyinggung, omongan saya kasar, mohon maaf karena saya bukan makhluk halus. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini ya kita sama-sama bisa memaafkan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matain? Kalau ada kata-kata yang saya salah mohon maaf lahir batin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang di lain waktu kita berjumpa kembali. Kalau ada sumur di ladang silahkan ibu menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang berombak tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan. Mohon maaf akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.